Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipergelirkan Allah Subhanahu wa taala pada musim-musim kebaikannya. Kita masih berada di bulan-bulan Muharram, di mana kita dianjurkan untuk meninggalkan kezaliman. Baik itu kezaliman terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, atau terhadap waktu yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan untuk kita ini. Dalam satu surat pada Al-Quran yang telah sama kita hafal, yaitu suratul Asr, di mana surat ini kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika sekiranya Allah hanya menurunkan sebagai hujjah bagi manusia hanya surat ini saja, maka sudah cukup surat ini menjadi hujjah bagi mereka. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya tanpa terkecuali berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan yang selalu berwasiat dalam kesabaran, dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semulia apapun waktu yang Allah berikan kepada kita, seagung apapun masa waktu yang Allah berikan kepada kita, namun semuanya berpulang kepada kita. Tempat, waktu tidak memuliakan kita, tidak menjadikan kita insan-insan yang berkah, insan-insan yang saleh, namun yang menjadikan kita insan-insan yang berkah, yang saleh adalah amalan kita sendiri. Kita adalah umat akhiruz zaman, dan di antara karakteristik akhir zaman itu adalah sedikitnya amalan saleh dan banyaknya qila wa qal, dan banyaknya orang-orang yang berkata-kata. Kita dipergilirkan dari berita ke berita, dari permasalahan ke permasalahan, sampai kita lupa bahwa kita berada di akhir zaman, di mana amal saleh
itu sangatlah sedikit. Sangatlah sedikit. Jika kita melihat pada konteks ayat ini atau konteks surat Al-Asr ini, siapapun dari kita berada dalam kerugian. Kita yang beriman berada dalam kerugian jika iman kita hanya sebatas ucapan lisan, atau jika iman kita hanya sebatas keyakinan, namun muamalah kita, keseharian kita jauh dari amal saleh, maka kita juga termasuk hambanya yang merugi. Yang beramal saleh tapi tidak ikhlas juga merugi, dan tidak mementingkan kebaikan sosial lewat tanasuh, lewat amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita juga termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga konteks surat ini mengatakan kepada kita agar kita tidak merugi di dunia ini. Perhatikan 3 perkara. Yang pertama, beriman. Pelajarilah iman, dalamilah iman itu, karena iman berkonsekuensi amal saleh. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah amal saleh. Pelajari dengan apa suatu amalan itu dikatakan amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenuhi padanya 2 rukun, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawasi bil haqq wa tawasau bis sabr. Berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, artinya carilah teman yang baik, carilah teman yang saleh, yang mengingatkan kita waktu-waktu kebaikan, yang mengingatkan kita hak-hak Allah, yang mengingatkan kita ketika kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang amalan saleh ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah, jangan tunda-tunda untuk beramal saleh. Bersegeralah sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Ketika datang fitnah itu, seorang berada di pagi hari dalam keadaan beriman, namun sore hari telah kafir. Atau sore hari dalam keadaan beriman, namun di pagi harinya telah kafir. Penyebabnya, dia menjual agama, menjual keyakinannya, menjual identitas dirinya sebagai seorang muslim dengan perkara dunia, dengan perkara dunia yang hina. Fitnah itu seperti apa? Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsia. Apakah kalian menanti-nanti, tunggu dulu, nanti dulu sampai datang kefakiran, kemiskinan yang melupakan, yang menyibukkan kalian untuk mencari sesuap nasi, sibuk mengejar dunia dan melupakan amalan saleh, au ghinan mutghiya, atau kekayaan yang mendurhakakan. Dengan kekayaan, kesejahteraan, banyaknya harta yang Allah beri kepada kita, menjadikan kita durhaka kepadanya. Au maradan mufsida,
atau penyakit yang menghancurkan tubuhmu itu sehingga tidak bisa melakukan amal saleh, au haraman mufnida, atau masa tua yang melemahkan dirimu, tubuhmu untuk beribadah, au mautan mufzi'ah, atau kematian yang datang secara tiba-tiba yang memutuskan dirimu dari segala amal saleh yang kau inginkan atau yang kau cita-citakan atau yang kau katakan nanti dan nanti itu. Awid dajjal wa khairu syarrin yuntazar, atau dajjal wa syarru ghaibin yuntazar, dan dia adalah seburuk-buruknya fitnah yang ditunggu. Awis sa'ah was sa'atu adha wa amar, atau hari kiamat, dan kiamat itu sangat penuh huru-hara dan sangat pahit. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang fitnah ini bersegeralah beramal saleh. Allah pergilirkan kepada kita masa-masa kebaikan, waktu-waktu kebaikan untuk kita beramal saleh padanya, sedari kita membuka mata sampai menutupnya kembali. Sejak bangun subuh hari ada waktu utama untuk melakukan ibadah subuh, salat subuh. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, hingga kemudian isya. Allah Subhanahu wa taala pergilirkan itu untuk kita semuanya, agar kita tidak termasuk hamba-hambanya yang merugi. Maka siapa yang beriman, yang bersyahadat, kemudian mencukupkan dirinya hanya dengan iman saja, panggilan Allah azan demi azan dianggap satu hal yang biasa, maka perhatikanlah dirimu. Kamu adalah hamba Allah yang merugi, hamba Allah yang sangat merugi. Perhatikan juga waktu Jumat ini. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa salat Jumat itu salat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak keutamaannya. Jangan sampai kesibukan kita, jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kita dari mendapatkan keutamaan itu. Keutamaan berkurban dengan seekor unta, atau seekor sapi, atau seekor kambing, atau seekor ayam, atau sebutir telur, jika khatib belum naik di atas mimbar. Jika khatib telah naik di atas mimbar, maka meskipun kamu menghadiri Jumat, tapi kamu merugi. Insan yang merugi, tidak ada dalam catatan malaikat bahwa kamu tercatat sebagai orang yang melakukan salat Jumat. Maka perhatikan salat Jumat ini, salat yang agung. Ajarkan kepada anak-anak kita, datang sebelum imam atau khatib di atas mimbar, ajarkan kepada mereka bahwa salat Jumat salat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhiruz zaman penuh dengan qila wa qal, penuh dengan berita-berita yang memalingkan kita dari amal saleh. Maka perhatikan ini semua. Perhatikan dirimu dan perhatikan amal salehmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanih,
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، ثم أما بعد. أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المسلمون، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah, para malaikatnya bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dengan salawat yang banyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kita semuanya, terkhusus di hari Jumat dan di malam Jumat, fa'aksiru alayya minas salati fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena salawat kalian untukku di hari Jumat dan di malam Jumat dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malulah kita jika ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah salawat kita hanya 10, hanya 15, tidak banyak. Padahal kita mengatakan saya adalah umat Muhammad, saya cinta Rasul. Perbanyaklah salawat, terkhusus di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.